Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Dan selalu bersyukur terhadap apapun kondisi yang telah kita alami. Kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas ya, masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, masih diberi keluarga, masih diberi banyak hal ya. Bernafas itu dan luar biasa itu. Kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan, masih bisa beribadah, itu luar biasa yang harus kita syukuri. Di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang tiga hal yang akan membuat orang itu hidupnya bahagia. Apa saja itu? Silahkan simak di video ini sampai akhir. Ada tiga hal ya yang membuat orang itu hidupnya bahagia. Coba tebak apa tiga hal tersebut? Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah berpikiran seperti ini. Tiga hal itu adalah, yang satu adalah pola pikir. Pola pikir yang bagaimana yang membuat orang itu bahagia? Yaitu pola pikir yang positif, pola pikir yang baik, pola pikir yang membuat kita itu hidup kita lebih ringan. Ketika kita berpikir positif, maka insya Allah hidup kita akan mudah. Karena apa? Karena kita memandang sesuatu itu secara positif. Misalnya kita sedang mengalami sesuatu yang sangat berat ya dalam hidup ini, misalnya cobaan, ujian, terus ya secara ekonomi mungkin kita dalam kondisi yang terpuruk, kemudian ada masalah keluarga dan lain-lain. Tetapi ketika kita berpikir positif, maka kita akan menganggap, oh ini tantangan hidup ini, aku harus berhasil nih, aku harus berhasil menyelesaikan ini. Kemudian dia pilih, oh iya kalau begitu ini harus aku petakan masalah ini apa saja, mulai dari yang paling berat, kemudian yang menengah, kemudian yang paling ringan. Terus kemudian setelah itu dianalisis, oh ini yang paling harus diselesaikan secepatnya itu yang mana. Kemudian kita pilih yang lebih prioritas kita selesaikan, walaupun mungkin nggak bisa selesai dalam waktu cepat ya, tetapi kita sudah menuju penyelesaian. Misalnya dalam kondisi itu hutangnya banyak banget, terus ya udah aku coba dipilah-pilah hutangnya, kemudian di breakdown di ini, oh kira-kira aku bisa mampu mencicilnya sebulan sekian. Nah, dia konsisten mencicil itu. Ketika dia punya uang, langsung dia sisihkan untuk mencicil konsisten itu. Nah, ketika kita sudah berhasil menyelesaikan satu masalah, maka ada semacam kebahagiaan tersendiri dalam hati kita. Oh, berarti masalah ini bisa saya selesaikan. Yang kecil-kecil ini bisa, yang besar pun bisa kita selesaikan dengan dicicil, dengan step-step yang kecil-kecil. Nah, nanti semuanya akan selesai. Nah, ini berpikir positif. Beda dengan ketika kita berpikir negatif, maka kita akan menganggap, wah saya nggak bisa ini menyelesaikan ini, wah pusing ya, wah stres saya. Akhirnya dia nggak akan bisa menyelesaikan itu. Jadi setiap orang itu pasti akan mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya, pernah itu mengalami masa. Nah, tetapi bedanya adalah ada orang yang berpikir positif, tapi ada orang yang berpikir negatif. Jadi lebih baik kita berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, maka hasilnya juga akan positif. Jadi itu. Dan itu akan membuat hidup kita akan menjadi lebih bermakna, guys. Lebih bermakna, lebih santai, lebih rileks. Walaupun utangnya masih banyak mungkin ya. Masalahnya juga masih banyak dengan keluarganya mungkin. Tapi karena dia berpikir positif, maka lambat laun masalah-masalah itu akan selesai. Nah, setelah berpikir positif, ini nanti ada kalah pentingnya, guys. Yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu berperasaan positif, positive feeling. Nah, ini perlu latihan, guys. Kalau positive feeling itu perlu latihan, karena tidak semua orang mudah ya mengatur pikiran dan perasaannya dalam menghadapi suatu masalah. Nah, ini harus kita latih. Ketika kita banyak masalah, pola pikir kita positif, prasangka kita positif, feeling kita positif, perasaan kita positif. Jadi itu. Ketika perasaan positif, maka yang ada itu adalah perasaan yang bahagia, perasaan yang
haru, perasaan yang ingin berbuat baik, lebih baik lagi, ingin lebih baik lagi. Nah, ketika kita berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik, berperasaan baik, maka seolah hasil juga akan baik. Ketika kita misalnya punya masalah yang besar, kita perasa pola pikirnya positif, insya Allah ini akan selesai. Terus kemudian perasaan kita positif, alhamdulillah ya Allah, insya Allah ini masalah ini akan selesai, karena tidak ada suatu masalah yang sebesar apapun yang tidak akan selesai. Nah, ketika berperasaan sudah positif, maka doa-doa ibadah kita, terus amal-amal kita itu juga akan mengalir dengan baik. Jadi di setiap masalah yang ada yang kita hadapi, kita akan menghadapinya dengan baik, dengan feedback yang baik, karena pola pikir dan perasaan itu baik. Nah, yang ketiga, setelah pola pikir positif, kemudian perasaan positif, yang ketiga adalah tindakan yang positif. Jadi akan melahirkan tindakan. Jadi ketika pola pikir kita sudah baik, perasaan kita sudah baik, nyaman, bersyukur, bahagia, haru gitu, cinta, kasih sayang, maka akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik, pasti baik. Karena apa? Ya sudah dari awalnya sudah baik, jadi akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik. Jadi ini, misalnya ketika kita ya punya problem ya, di keluarga misalnya, lama nggak punya anak gitu misalnya, kita berpikir positif, Allah itu baik, pasti akan memberikan anak kepadaku dalam kondisi yang tepat gitu kan, saat yang tepat itu pasti akan memberikan. Aku ngalami juga guys, dulu waktu awal-awal nikah itu kan, aku belum punya anak ya sampai 5 tahun ya, dari awal nikah sampai punya anak itu sekitar jaraknya 5 tahun. Jadi cukup lama. Nah, selama itu ya aku tetap berpikir positif, berperasaan positif. Insya Allah pasti bisa lah, insya Allah pasti diberi. Mungkin belum waktunya saja, Allah belum menilai aku cocok untuk punya anak. Jadi aku memperbaiki diri, kemudian aku ikuti dengan perbuatan baik, terus kemudian dengan sedekah, dengan ibadah-ibadah yang baca Quran, kemudian mungkin puasa, kemudian sholat tahajud atau yang lain-lain. Terutama yang ini, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi misalnya orang tua kita melakukan sesuatu, ya kita harus segera bantu. Itu sangat membantu sekali. Ada saudara yang perlu dibantu, ya kita bantu. Jadi itu ya tiga hal yang akan membuat diri kamu bahagia, yaitu yang pertama adalah pola pikir positif, perasaan positif, kemudian tindakan yang positif. Nah, setelah ketiganya kita lakukan, ya kita tinggal berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil-hasil yang akan kita lakukan itu akan sesuai yang terbaik. Oke guys, tip hari ini ya, 3 tips hidup bahagia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terus bagi kalian yang baru masuk ke channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan komen di bawah ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.